Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Dwi Aprilia Nur Hasana, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas M013. Di sini saya akan memaparkan soal latihan time value of money beserta dengan pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Marsyadinata Aisy Susilo dengan NPM 2501301004. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pada soal ini digunakan konsep bunga sederhana, simple interest, di mana bunga dihitung dari pokok awal dan nilainya tetap setiap tahun. Untuk soalnya, investasi dikenakan bunga sederhana 10% per tahun. Pada akhir tahun kedua dilakukan penarikan 2 juta, lengkapi tabel dan tentukan saldo akhir tahun ketiga. Untuk rumusnya, saya memakai untuk mencari bunga atau interest, itu rumusnya principal kali rate kali time. Dan untuk ending balance ini, rumusnya principal plus interest minus withdrawal. Ini digunakan pada tahun kedua disebabkan ada penarikan sejumlah 2 juta. Kita masuk ke jawaban. Untuk tahun pertama, saldo awal adalah 12 juta dari soal. Untuk besarnya bunga yang diperoleh dari 12 juta dikali punya 10% adalah 1.200.000 karena tidak ada penarikan pada tahun pertama sehingga saldo akhirnya tahun pertama adalah saldo awal 12 juta ditambah bunga 1.200.000 yaitu 13.200.000. Untuk tahun kedua, saldo awalnya kita tulis ulang dari saldo akhir yang sudah didapatkan pada tahun pertama. Setelah itu bunganya tetap dan ada penarikan sebesar 2 juta. Sehingga saldo akhirnya adalah 13.200.000 ditambah 1.200.000 dikurangi 2 juta. Saldo akhir tahun kedua adalah 12.400.000. Untuk tahun ketiga, saldo awalnya kita tulis ulang dari hasil saldo akhir di tahun kedua, yaitu 12.400.000 di untuk bunganya tetap dan saldo akhirnya itu total dari saldo awal, maaf. Jadi untuk saldo akhir di tahun ketiga adalah 12.400.000 ditambah bunganya 1.200.000 sehingga kita dapatkan saldo akhirnya 13.600.000. Dengan demikian saldo akhir pada tahun ketiga adalah 13.600.000. Kita lanjut ke soal kedua. Soal ini menggunakan konsep bunga majemuk compound interest, di mana bunga dihitung dari saldo yang terus berkembang. Nah, untuk rumus yang digunakan adalah future value sama dengan present value dikali 1 plus interest dipangkatkan N. Untuk new principal ini sama dengan old future value plus additional investment. Ini rumus ini digunakan jika pada tahun tersebut ada setoran tambahan seperti tahun kedua ini. Kita langsung saja baca soalnya. Investasi berkembang dengan bunga majemuk 12%. Untuk saldo awalnya adalah 8 juta. Pada awal tahun kedua ditambahkan dana 3 juta di sini ya. Hitung saldo akhir tahun ketiga dan lengkapi tabel. Pada tahun pertama saldo awalnya 8 juta. Untuk bunganya 12% dari 8 juta adalah 960.000 karena tidak ada setoran tambahan sehingga saldo akhirnya kita dapatkan dari 8 juta ditambah 960.000 sama dengan 8.960.000. Untuk tahun kedua saldo awalnya kita tulis kembali
dari saldo akhir di tahun pertama, yaitu 8.960.000. Dan untuk bunganya 12% dari 8.960.000 adalah 1.435.200 rupiah. Dan untuk tahun kedua ini ada setoran tambahan sebesar 3 juta rupiah, sehingga saldo akhirnya adalah 8.960.000 ditambah 1.435.200 rupiah, ditambah dengan setoran tambahan yaitu 3 juta, sehingga kita dapatkan saldo akhir pada tahun kedua adalah 13.395.200 rupiah. Untuk tahun ketiga, saldo awalnya kita tulis dari saldo akhir yang sudah didapatkan pada tahun kedua, yaitu 13.395.200 rupiah. Bunga 12% ini dari saldo awal tahun ketiga, kita dapatkan 1.607.424 rupiah. Karena tidak ada setoran tambahan, saldo akhir pada tahun ketiga langsung saja dijumlah dari saldo awal tahun ketiga sama bunga 12% dari saldo awal tahun ketiga. Kita dapatkan 15.2.624. Dengan demikian, nilai akhir investasi pada tahun ketiga adalah 15.002.000 rupiah 620 2.000 rupiah 624 rupiah. Kita lanjut pada soal ketiga. Soal ini membahas future value dari serangkaian setoran annuity dengan tingkat bunga yang berubah. Karena setoran dilakukan setiap akhir tahun, maka termasuk ordinary annuity. Nah, karena bunga tidak tetap, perhitungan tidak bisa langsung menggunakan satu rumus annuity, sehingga harus dipisah berdasarkan periode bunga. Jika bunganya tetap, itu biasanya kita memakai rumus future value sama dengan PMT dikali 1 plus I dipangkatkan N. Karena bunganya berubah, jadi kita akan memakai rumus multiple compounding, yaitu future value sama dengan PMT ditambah 1 plus I dipangkatkan N minus 1 dibagi interest atau bunga. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Untuk PMT-nya tetap ya 2 juta dari tahun ke-1 sampai ke-4. Ini perusahaan menabung setiap akhir tahun 2 juta. Tahun 1 sampai 2 itu bunganya 10%. Tahun ketiga sampai 4 bunganya naik menjadi 12%. Itu nilai masa depan dan jelaskan mengenai perubahan bunga. Untuk tahun ke-1 sampai ke-2 itu kan digunakan bunga 10%. Sehingga faktor future value-nya kita hitung 1,1 pangkat 2 minus 1 dibagi 0,1 sama dengan 2,1. Dan untuk hasil nilai akumulasinya adalah 4.200.000. Setelah itu kita hitung tahun menuju ke tahun 4. Itu kan bunganya jadi meningkat jadi 12%. Otomatis kita tulis, tetapi PMT-nya tidak ada. Untuk faktor future value-nya itu 1 kali 1,1242 sama dengan 1,2544. Dan kita dapatkan nilai akumulasinya itu 5.268.480 rupiah. Untuk tahun ketiga sampai keempat, PMT-nya 2 juta, tingkat bunganya 12%, sehingga faktor future value-nya adalah 1,12 pangkat 2 minus 1 dibagi 0,12 sama dengan 2,12. Sehingga nilai akumulasinya adalah 4.240.000 rupiah. Setelah itu, ini didapatkan 5.268.480 itu dari sini. Untuk PMT-nya itu kita tulis dari 4.200.000. Jadi ini akumulasi ini.
Kan ini menuju tahun keempat yang tingkat bunganya berubah ya. Setelah itu kita hitung totalnya, itu nilai akumulasi dari awal hingga akhir kita jumlah. 1.200.000 ditambah 5.268.480 rupiah ditambah 4.240.000. Hasilnya adalah 9.508.480 rupiah. Jadi total nilai masa depan yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai akumulasinya adalah 9.508.480 rupiah. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal ini menggunakan konsep present value. Jadi, menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Nah, untuk rumus yang digunakan adalah present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Atau bisa juga pakai rumus present value sama dengan CF. CF ini pembayaran dikali present value factor atau faktor present value. Kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Jadi untuk pembayarannya dari tahun 1 sampai ke 4 itu berbeda-beda. Untuk tahun pertama itu pembayarannya 3 juta, tahun kedua 4 juta, dan ketiga 5 juta, tahun keempat 6 juta. Untuk faktor sebenarnya sudah disediakan di sini. Arus kasnya ini tidak sama setiap tahun dengan tingkat diskonto 10%. Jadi untuk soalnya di sendiri kita disuruh hitung total present value. Jadi untuk tabelnya ini tahun pertama itu kan pembayarannya 3 juta karena udah didapatkan faktor present value-nya 0,909, jadi nilai sekarangnya tinggal ditambah pembayaran dikali faktor present value yaitu 2.727.000 rupiah. Untuk tahun kedua pembayarannya 4 juta rupiah dan untuk faktor present value-nya itu 0,826. Jadi untuk nilai sekarangnya itu 4 juta dikali 0,826 hasilnya 3.304.000 rupiah. Untuk tahun ketiga itu pembayarannya 5 juta dan faktor present value-nya adalah 0,751. Jadi untuk nilai sekarangnya itu 5 juta dikali faktor present value-nya hasilnya 3.755.000 rupiah. Untuk tahun keempat pembayarannya adalah 6 juta rupiah dan untuk faktor present value-nya adalah 0,683. Jadi untuk nilai sekarangnya kita kalikan juga sama pembayaran 6 juta dikali faktor present value 0,683 dan hasil yang didapatkan adalah 4.098.000. Untuk totalnya kita hitung dari tahun 1 sampai ke 4 nilai sekarang yang sudah didapatkan. Jadi 2.727.000, 3.304.000 ditambah 3.755.000 ditambah 4.098.000. Dan untuk totalnya ada 13.844.000. Jadi total present value yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai tersebut yaitu 13.844.000 rupiah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal ini tuh bertujuan mencari waktu atau N simbolnya dalam konsep time value of money dengan rumus future value sama dengan present value ditambah 1 plus I pangkat N. Kita baca terlebih dahulu ya soalnya. Jadi nilai awalnya di sini tuh 10 juta, bunganya 8%, setelah itu nilai akhirnya 15 juta. Untuk soalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi 10 juta rupiah menjadi 15 juta rupiah dengan bunga majemuk 8%? Tunjukkan proses penghitungan. Jadi, ini kan tadi udah saya sebutkan untuk rumusnya. Jadi, kita tinggal masukin future value-nya kan sudah didapatkan nilai akhir ini 15 juta rupiah. Sama dengan present value-nya, ini kan nilai awal 10 juta rupiah ditambah 1 plus
I interest itu bunga. 8% itu 0,08 dan N-nya belum kita ketahui. Setelah itu kita operasikan 15 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah ditambah 1 ditambah 0,08 sama dengan 1,08 dipangkatkan N. Setelah itu 1,08 N pangkat N ini pindah rumus ke kiri. Setelah itu kita dapatkan 1,5 untuk mencari N-nya, yaitu rumusnya N sama dengan log future value dibagi present value dibagi lagi logaritma 1 plus I. N-nya sama dengan logaritma 1,5 didapatkan dari ini dibagi logaritma 1,08 dari sini. Sama dengan hasilnya 5,27 tahun. Jadi artinya diperlukan waktu sekitar 5,27 tahun agar investasinya ini berkembang menjadi 15 juta rupiah. Seperti itu. Demikian hasil pembahasan dari soal latihan time value of money yang sudah saya jelaskan dari soal 1 sampai soal 5. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, pengucapan, dan perbuatan saat menjelaskan pembahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.